Perkenalkan, nama saya Fajar Bima Paki, NIM 0122017. Perkenalkan, nama saya Indri Yulian Januar, NIM 0122016. Nama saya Isnya Wali Bakri dengan NIM 0122001. Kenalkan, nama saya Rana Maharani Suryadi, NIM 01222092. Kenalkan, nama saya Karma Nabishar, NIM 0122077. Kenalkan, nama saya Nisa Nila, NIM 01222002. Kenalkan, nama saya Nur Hafiz, NIM 0122031. Saya Andi Nurul Fadila, NIM 0122029. Hukum pidana, kumpulan pasal dan ayat yang kita pelajari di ruang kelas, seringkali terasa jauh dari hiruk-pikuk kehidupan nyata. Kita mendefinisikan delik, membedakan antara delik material dan delik formil, serta membahas percobaan kejahatan sempurna. Kita dapat dengan lancar menjelaskan bahwa pencurian motor adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Dikategorikan sebagai delik material, sebuah kejahatan yang sempurna saat akibatnya yaitu kerugian benar-benar terjadi. Siang ini sekelompok mahasiswa akan belajar pelajaran terpenting, bahwa batas antara ruang diskusi dan lapangan kejahatan sangatlah tipis. Bahwa delik bukan hanya teori, tapi adalah fakta yang menyakitkan. Saksikanlah bagaimana delik material menjadi nyata. Tak ada yang curiga dengan 3 pria bonceng 3 berpakaian rapi menggunakan sarung dan kopiah di kepala. Penampilan yang lazim terlihat di kawasan Pondok Pesantren Zainul Hasan, Kenggong, Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku lalu menjebol kunci motor dengan letter T. Dalam hitungan menit, motor pun dibawa kabur oleh rekannya, pria berbaju hijau. Biasa ya, kalau misalnya scroll berita atau begitu semua cuy, pencurian motor semua. Hanya sekarang kunci leher tas motorku. Jangan tahu lagi pada cerita panas di sini tuh loh. Lucu juga sekarang lah, semakin berkembang zaman, berkembang pun juga kejahatan. Kunci ganda saja bisa dijebol pakai alat kecil. Justru menurutku berkembangnya itu sama dan berkembang juga kejahatan. Makanya belajar terus itu mencuri, mengikuti perkembangan zaman. Makanya di situ penting hukum pidana untuk melindungi nyata dari tindakan kejahatan seperti itu. Iya, tapi juga saya kira minggu ini belajar dikit-dikit dalam KUHP. Bagus kayak bisa jadi kajian. Tapi kalau bicara soal pencurian, kadang kau berpikirlah, kenapa orang bisa sampai nekat mencuri? Apa karena faktor ekonomi atau niatnya saja? Menurutku karena ada faktor ekonomi dan ada juga karena kebiasaannya. Tapi takji alasan apapun tidak bisa hilangi fakta kalau itu perbuatan melanggar hukum. Iya benar sekali itu karena dalam hukum pidana itu yang dilihat itu bukan alasan kenapa melanggar, tapi perbuatannya. Misalnya pencurian motor kan diatur di pasal 362 KUHP. Karena kan di pasal 362 KUHP itu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Jadi jelas perbuatan mengambil tanpa hak itu inti deliknya. Berarti pencurian itu termasuk delik apa, Indri? Kalau itu adalah termasuk delik material, bisa juga masuk delik biasa. Kenapa aku bilang material? Karena tindak pidananya dianggap selesai kalau akibatnya sudah terjadi. Kayak hilang barangnya begitu. Sedangkan aku bilang delik biasa juga karena bisa langsung diproses tanpa harus ada aduan dari korban. Tapi kalau misalnya aksi pencurian yang belum jadi, misalnya baru pegang kunci motornya, tapi belum sempat kabur, itu bisa dikena pasal? Bisa, karena kalau baru niat ceritanya belum bisa dipidana. Tapi kalau sudah ada tindakannya nyata menuju pelaksanaan ceritanya toh, itu baru disebut pencobaan pencurian. Beda lagi pasalnya.
diatur dalam pasal 53 KUHP. Hukumnya lebih ringan dari pencurian yang berhasil tapi tetap bisa dihukum. Ngeri Pak, kalau baru niat belum tuh bisa dipidana, tapi kalau ada tindakannya berarti bisa dikena pasal percobaan pencurian. Itu buktinya bahwa hukum bukan cuma menghukum akibatnya, tapi juga niatnya diwujudkan dalam tindakan. Ada yang berpikir kan juga toh pencuri itu bukan cuma soal kehilangan barang, tapi kehilangan rasa aman juga. Orang bisa trauma, takut, bahkan tidak percaya sama lingkungan sendiri. Setuju kah saya, karena efeknya bukan cuma ke korban, tapi ke masyarakat juga. Kejahatan kecil kayak begini bisa bikin orang hidup dalam merasa curiga terus-menerus. Jadi kenapa hukum pidana itu penting? Supaya bukan cuma untuk menghukum pelaku, tapi juga untuk mencegah orang lain supaya tidak ikut menghukum. Nah, di sini juga letak nilai sosial dari delik. Kalau kita lihat KUHP itu mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat. Jadi setiap pasal itu punya makna sosial di baliknya. Jadi kepikiran Kak, sebenarnya orang-orang kayak kita punya peran untuk bantu pencegahan. Kayak pas lihat orang mencurigakan di sekitar, jangan cuek, laporkan atau paling tidak kasih peringatan tetangga. Itu penting, karena hukum tak bisa jalan sendiri tanpa kesadaran masyarakat. Kalau semua orang cuek, hukum cuma jadi tulisan di atas kertas. Lagi yang kebanyakan lain. Seru juga pembahasan ini hari ini. Jadi salah kuliah hukum itu tidak sekedar teori. Tadi Ki cerita tentang pertimbangan orang itu dari tadi mondar-mandir. Mau kemana? Duluan lah udah cari mama aku. Enggak kan? Biar minta pada cari namanya. Indri keluar aku dulu. Kenapa? Kenapa kok? Hilang motorku. Di sini betul kita mau simpan. Di sini nabraknya tadi ini motorku simpan. Kuliah aja tadi. Curiga, tadi coba apa ada ambil nih? Jadi, dari drama yang barusan kita mainkan, kita bisa lihat bagaimana tindakan pidana itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mata kuliah delik-delik dalam KUHP, kita mempelajari berbagai macam jenis perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana Indonesia. Delik itu sendiri artinya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Dalam KUHP, delik dibagi menjadi banyak jenis, tergantung pada perbuatan dan akibat hukumnya. Misalnya ada delik terhadap harta kekayaan seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Contohnya di drama tadi, waktu motor teman dicuri. Itu termasuk dalam pencurian, diatur dalam pasal 362 KUHP. Ada juga delik terhadap tubuh atau nyawa orang, misalnya penganiayaan atau pembunuhan. Delik jenis ini melindungi keselamatan fisik manusia dari perbuatan orang lain. Selain itu, ada delik terhadap kehormatan seperti pencemaran nama baik atau fitnah yang sekarang sering juga dikaitkan dengan media sosial. Jadi, delik tidak hanya bisa terjadi secara fisik, tapi juga lewat kata-kata. Nah, dalam mata kuliah ini, kita juga belajar membedakan antara delik formil dan delik material. Delik formil fokus pada perbuatannya, misalnya perbuatan itu sudah dianggap selesai begitu dilakukan. Sedangkan delik material melihat pada akibatnya, baru dianggap selesai kalau akibatnya muncul. Kita juga belajar tentang unsur-unsur delik seperti adanya perbuatan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Kalau salah satu unsur itu tidak terpenuhi, maka seseorang belum tentu bisa dipidana. Intinya mata kuliah delik-delik dalam KUHP membantu kita memahami bagaimana hukum pidana bekerja untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Jadi, bukan hanya sekedar hafal pasal, tapi juga paham konteks dan penerapannya di kehidupan nyata.